Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin 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 ya rabbal alamin. Sehat ya para bunda? Alhamdulillah. Semoga sehat, lalu datang ke sini meniatkan karena Allah, mengikhlaskan, menjadikan ini sebagai salah satu cara kita mencari ridha Allah. Semoga Allah catat untuk menambah catatan kebaikan kita. Satu-satunya yang kita pingin gitu ya Bu ya, kelak di padang mahsyar saat catatan kita dibuka, kita mendapatkannya dengan tangan kanan. Ya, karena apa? Kalau tangan kanan hisabnya hisab yang mudah. Sementara kalau dapat dari tangan kiri hisabnya hisab yang susah. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, mudahkan untukku urusan-urusanku. Alhamdulillah, Ibu bisa rawuh di sini ya. Beberapa ada yang baru, wajahnya baru saya kenal. Beberapa ada yang lama tidak rawuh, dulu rajin ketika masih di Janti. Alhamdulillah sekarang rawuh lagi. Nggih. Semoga kerauhan ini benar-benar menjadi cara kita untuk makin dekat kepada Allah. Oke, pagi ini kita membahas apa ya Bu? Bukan yang asing-asing. Sama seperti kemarin kita membahas ihfazillah yahfadka. Hendaklah apa Bu? Masih ingat gak Bu kemarin temanya? Ihfazillah yahfadka. Apa artinya Bu? Sudah dibahas kemarin. Ibu Astri wong sudah sebulan yang lalu lah ya, sudah lupa ya. Gak ada yang ingat? Jagalah Allah. Yang ingat kok cuma Mbak Novi doang. Ya, Mbak Novi ya Mbak? Oh. Mbak Novi dapat door prize Bu? Oh ya. Mbak Novi dapat door prize. Tadi kok kurang kenceng yang sudah ingat. Ya nggak apa-apa, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Sudah terjawab, kok bisa kita disuruh menjaga Allah? Sudah terjawab? Masih ingat nggak Bu yang kemarin? Iya, kita menjaga hukum Allah, menjaga syariat Allah. Oke, lanjut ya, hadis arba'in ke-25. Wow, ini juga sesuatu yang sering sekali kita praktekkan dan amalkan. Tidak apa-apa, direfresh lagi hadisnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Ilmunya tidak sekedar dicatat, dijadikan penuh-penuhan gitu ya Bu, atau dijadikan bantal. Nanti tidak kasihan Bu Adi karena nggak bisa nyatat ya, beliau penaruh di atas. Sehingga ilmunya diamalkan. Oke, ini menarik sekali Bu. Kenapa? Karena ini relate. Relate itu artinya apa ya? Dekat dengan kehidupan kita, sesuai dengan keseharian kita. Apakah itu? Dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa beberapa orang sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin ibu-ibu sudah pernah dapat hadis ini. Tapi nggak apa-apa ya, diulang, moga-moga tetap ada ilmu yang baru. Apa katanya? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya pergi dengan banyak pahala. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka berpuasa seperti kita berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngerti Bu psikologisnya. Ini yang datang kepada Nabi itu sahabat-sahabat yang dalam tanda kurung ya tidak memiliki kelebihan harta, sehingga sedih dia. Kita sholat, orang kaya sholat.
Kita puasa, orang kaya juga berpuasa, tapi mereka bisa bersedekah sebab hartanya lebih, sementara kita tidak. Pernah nggak Bu berpikir begitu? Nggak pernah? Masya Allah, enak ya kalau jadi orang kaya ya, pahalanya teng-trecak di mana-mana karena sedekahnya banyak, gitu kan? Akhirnya Nabi menghibur mereka. Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu bagi kalian yang bisa kalian sodakohkan? Kaget mereka. Lah aku tuh nggak punya apa-apa ya Nabi, gitu. Ternyata Nabi menyambung. Sesungguhnya di setiap tasbih terdapat sedekah, di setiap tahlil terdapat sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Terus hubungan suami istri di antara kalian juga adalah sedekah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, ia mendapat pahala? Nabi bersabda, bagaimana menurut kalian jika kalian melampiaskan syahwat di tempat haram, bukankah ia mendapat dosa? Begitu juga jika ia melampiaskannya ke tempat halal, ia mendapat pahala. Hadis sahih riwayat Muslim. Coba saya tanya, siapa yang sudah pernah mendengar hadis ini? Ngacung. Yang sudah. 1, 2. Nggak dapat door prize lo ya. Nggak dapat door prize, saya cuma nanya aja. Ada lagi mboten Bu engkang pernah mendengar hadis ini? Ibu pernah 3. Yang lain mungkin sudah pernah mendengar tapi lupa ya. Karena hadis ini itu sering disebut Bu. Ini bukti ya para sahabat itu kuat sekali keinginannya beramal. Dan mereka sedih sebab mereka tidak bisa beramal sebagaimana amalnya orang kaya. Orang kaya kalau beramal nyah-nyoh, nggak pakai perhitungan. Jadi ibu ini sedih sebab tidak dapat mengerjakan infak sedekah sebagaimana orang-orang kaya. Mereka juga sedih tidak bisa berangkat jihad sebab gak punya bekal, gak punya senjata, gak punya kendaraan gitu ya Bu, gak punya makanan, sehingga yang bisa berangkat orang yang kaya. Ya Allah Bu. Maka orang miskin juga pernah berkata dari kaum muhajirin datang kepada Nabi, ini amal khusus untuk kami, kan gitu kan Bu. Makanya mereka lapor kepada Nabi, saudara-saudara kami dari orang-orang kaya mendengar apa yang kami kerjakan, kemudian mereka mengerjakan apa yang kami kerjakan. Rasul bersabda, itu karunia Allah, diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka nggak boleh saling iri ya Bu ya. Iya nggak sih Bu? Karena segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Meskipun kadang-kadang logika manusia tuh nggak nyampe. Ibu pernah mendengar ceritanya Nabi Yusuf Bu? Iya kan? Nabi Yusuf itu kan sejak awal ya Bu dibenci saudara-saudaranya. Iya nggak sih Bu? Saudara-saudaranya tuh merasa Nabi Yusuf tuh lebih disayang ayahnya. Sampai suatu saat Nabi Yusuf bermimpi ada di surat Yusuf. Dia ceritakan kepada ayahnya takwilnya. Apa takwilnya? Ya ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Ayahnya bilang, gak usah kamu ceritakan ya mimpimu ya kepada saudara-saudaramu ya, takut nanti saudaranya semakin iri. Ternyata Nabi Yusuf ya Bu dicelakakan sama saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, bajunya dilumuri dengan darah binatang, bilang kepada ayahnya, ini loh Yusuf dimakan binatang. Masuk sumur, dijual sebagai budak. Kalau Nabi Yusuf dijual sebagai budak itu kan makin jauh ya Bu mewujudkan mimpinya ya Bu ya. Iya nggak sih Bu?
diambil Al-Aziz, ditaksir istrinya Al-Aziz, diajak berzina, gak bisa Bu, dilindungi Allah, akhirnya dimasukkan ke penjara. Makin jauh nggak itu Bu cara mewujudkan mimpinya dengan keadaannya? Jauh nggak? Jauh boten? Jauh kan ya Bu. Nabi Yusuf di penjara gimana caranya itu tadi 11 bintang, matahari, bulan sujud pada beliau. Cara Allah yo kok iso yo kan gitu. Mungkin kalau kita sogok wae kuwi sipire, apalagi kalau di Indonesia ya sogok aja itu sipirnya tuh biar yang di penjara bisa keluar sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Atau minta pada Allah tuh hancurkan itu gedung penjaranya biar bisa keluar. Kan logika kita begitu ya Bu ya. Ternyata kan tidak. Allah mengeluarkan Nabi Yusuf justru dari mimpi sang raja. Kita Bu, rajanya bermimpi ada 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus dan seterusnya. Ibu yang sudah perso nggih ceritanya. Jadi kalau dipikir-pikir loh Bu, gitu. Logika manusia itu kan sebatas yang bisa kita pikirkan. Tapi cara Allah menolong kan nggak kayak begitu Bu. Cara Allah menolong itu satu persatu nggih. Logika itu dipatahkan, nggak itu kayak begitu gampang buat Allah. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam nggih. Nabi Musa diapakan Bu? Dihanyutkan di sungai Nil, ibunya sudah hampir putus harapan. Ternyata Allah menghendaki nggih, setiap kali ada ibu susu, setiap kali ada ibu susu, Nabi Musa menolak, Nabi Musa menolak, tolak, sampai akhirnya mau menyusu setelah apa Bu? Ketemu ibu kandungnya. Ini kehendak Allah bukan? Ya kan? Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut, Allah Asy-Syafi, Allah yang memberi obat, menolong kita. Sehingga logika manusia itu jangan sampai Bu, jangan sampai yang namanya logika manusia ya mengalahkan ya keputusan Allah. Nggak mungkin bisa. Cuman kadang-kadang kita sok GR ya, kok kudunya ngene. Makanya doa kita setiap sholat kan begitu. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radha ila qadaita wala yanfa'u dzul jad minkal jad. Kenapa dereng? Ini salah satu doa yang biasa dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali habis sholat. Biar apa? Optimis. Optimis. Karena kalau orang gak optimis Bu, gampang patah, gampang menyerah. Ini kan ibu-ibu semua optimis nih, wajahnya cantik-cantik, segar-segar, alhamdulillah. Gitu Bu ya. Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah kecuali iya kan? La mani'a, enggak ada yang bisa mencegah ila a'taita. Kalau Allah sudah berkehendak ngasih, enggak ada yang bisa mencegah. Wala mu'tiya lima mana'ta, enggak ada orang yang bisa ngasih kalau dicegah Allah. Wala radda illa qadaita, enggak ada yang bisa menolak nggih kecuali sudah ditetapkan Allah. Wala yang fa'udzujat, dan tidak ada bermanfaat kemuliaan kecuali kemuliaan itu datangnya dari Allah. Itu tuh sudah membuat kita itu yakin kok Bu. Ada sih orang yang nggak punya problem dalam hidupnya, ada nggak? Ibu kalau sekarang ditanya ibu problemnya apa? Punya nggak? Alhamdulillah Bu Asri, aku nggak punya problem. Wah, itu mungkin masuk dalam apa Bu, mukjizat ya? Itu masuk dalam apa itu? Sesuatu yang langka-langka tuh namanya apa tuh bukunya namanya? Apalah ya, rekor-rekor gitu ya.
Coba kalau ditanya masing-masing ibu problemnya beda-beda atau sama? Beda-beda atau ada yang sama? Coba sekarang problem ibu apa? Oh, jadi problemnya ibu anjingnya rajin menggonggong. Moga-moga sih, iya bu ya. Sebelah. Ada lagi yang lain problemnya apa? Banyak, saking banyaknya nggak bisa cerita. Ya Allah, lan mani alima ataita, nggak ada yang bisa mencegah. Jadi anjing menggonggong itu sudah atas izin Allah. Oh, kalau tambah ngaji tambah bongong. Iya. Iya. Jadi problem itu ada yang problem diri sendiri, ada problem yang dari orang lain ternyata ya. Maka kembali lagi ke hadis ini, Bu, bahwa apapun karunia Allah yang sampai pada kita itu sesungguhnya adalah sedekah dari Allah. Kita bisa ngaji berarti itu seakan-akan kita dapat sedekah dari Allah loh Bu. Disodakohi, tergerak hati kita untuk ngaji, padahal rumah ibu jauh banget. Kan sudah pada cerita Bu Asri, dulu kalau yang di Janti mah kita deket ya, sekarang pindah ke sini jadinya jauh, nggak boleh sama anak saya Bu karena harus nyebrang ring road. Gini apa? Wonten sing mboten pikantuk putrane ngaos. Jauh Bu Asri, soalnya tuh dadak nyebrang ring road. Kalau dulu di Janti kan deket. Nah, ibu diberi sedekah Allah tempat meskipun jauh, Allah mudahkan hati ibu, Allah jaga ibu, Allah beri keselamatan ibu. Alhamdulillah temannya mau goncengkan. Alhamdulillah yuk bareng-bareng yuk kita naik gokar gitu ya. Sehingga sampai di sini dengan selamat. Ini semua sedekah dari Allah. Setiap kebaikan yang sampai pada kita hakikatnya adalah sedekah dari Allah. Termasuk dulu kan ada ya orang yang kosor jamak gitu Bu orang apa-apa kok jamak kosor toh Bu, padahal kosor sholat itu adalah sedekah dari Allah. Ini sedekah, disedekahkan Allah kepada kalian, maka terimalah karena Allah suka kalau sedekahnya diterima. Termasuk ini Bu, menarik ini. Barang siapa sholat pada suatu malam, kemudian ia mengantuk. Jadi udah niat nih mau sholat gitu Bu. Ini suaminya sampai bingung, ki bocah, ibu istriku ki piye le? Sujud kok ora tangi-tangi. Pernah nggak gitu Bu? Ternyata bukan banyak doa, tapi tertidur. Iya nggak? Pernah? Nggak ada yang pernah? Ya ibu soalnya sujudnya sebentar apa lama? Nah, akhirnya ia tertidur, maka Allah mencatat sholat baginya. Jadi meskipun tadi tertidur Bu, dicatat utuh loh pahalanya. Makanya jangan sampai nggak niat. Tidur itu tetap niat. Ya Allah, aku nanti malam niat mau sholat malam, tolong ya Allah dibangunkan. Kalau ternyata nggak bangun tapi tetap tidur, tidurnya itu sedekah dari Allah ya. Oke. Hadis yang lain, tidak ada siang, malam, dan waktu-waktu yang lain, melainkan Allah mempunyai sedekah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Allah tidak menganugerahkan kepada seseorang hamba sebanding dengan pemberian saat dia mengilhamkan hamba berzikir kepadanya. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa berzikir ibu, sesungguhnya kita sedang diberi sedekah oleh Allah. Ngerti nggih Bu nggih? Dan sedekah
itu ada dua, sedekah harta dan sedekah non harta. Oke, sedekah harta ya itulah ya, non harta juga. Bahkan senyum itu sedekah ya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi ibu, sedekah selain harta itu ada dua bu jenisnya. Yang pertama sedekah yang kebaikannya dirasakan oleh manusia lain. Oke. Kalau tadi berzikir kan untuk kita sendiri nih. Jadi kalau dipakai diagram gini, sedekah harta, namanya infak, zakat. Ada sedekah selain harta. Sedekah selain harta itu dibagi dua nih. Manfaatnya untuk orang lain, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Contohnya apa yang untuk orang lain? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi bu, pahala amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih besar dibanding ibu bersedekah uang. Karena kalau ibu bersedekah amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa menyelamatkan orang untuk masuk surga dan keluar dari neraka. Gimboten? Itu lebih mahal mana dibanding ibu mensedekahkan uang? Ibu mensedekahkan uang kepada seseorang, uangnya dipakai untuk maksiat. Dapat nggak ibu pahalanya? Ibu dapat dong pahalanya, sudah niat. Mau ibu nggak ngerti kok dia dipakai maksiat. Ya lama-lama lebih niat. Tapi kalau misalnya ibu menasihati, dengan nasihat itu dia merasa diperhatikan, dia merasa disayangi, dia merasa diemong, lalu dia berubah menjadi lebih baik, kan pahala ibu terus menerus daripada pahala yang apa tadi bu? Iya, pahala uang selesai sudah. Maka bu, sedekah ini bisa jadi lebih baik daripada sedekah harta. Ibu ngajari teman ibu belum bisa baca Quran, ibu mulai dari awal Iqra, a, ba, ta, ba, a. Wow, itu sampai dia bisa baca Quran, pahala ibu mengalir terus. Kalau ibu pahala ngasih uang kan udah selesai. Tapi kalau pahalanya seperti ini, ya Allah, luar biasa. Nah, sedekah terbaik ini adalah lidah. Ditanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sedekah lidah? Nabi menjawab, pembelaan. Engkau bisa membebaskan tawanan, membawa kebaikan, menghentikan darah, menolak hal yang baik. Jadi kalau dikatakan diam itu emas, tidak selalu bu. Bila dengan diamnya ibu bisa mendoakan saudara ibu, harusnya ibu bisa berdoa gara-gara diam, katanya diam emas. Ya wes aku tak rasa ngomong. Padahal kan hadisnya fayakul khairon auliyasmut. Hendaklah kalian berkata baik, kalau nggak bisa berkata baik, diam. Sekarang ini bu, orang untuk berbuat jahat nggak hanya mulutnya kok, tangannya bisa lewat WA disebar-sebar gitu bu, matanya tinggal mengedip-ngedip gini-gini jadi komando orang berbuat jahat, tangannya, kakinya, Masya Allah. Maka Rasulullah menjamin surga barang siapa bisa ya menahan apa yang diantara dua rahangnya dan dua selangkangannya. Dah itu yang menjerumuskan orang ke surga, ke neraka, dan juga yang menjaga orang ke surga. Lisan kalau berkata baik tempatnya surga. Yang namanya penyakit lisan itu bu banyak banget gitu bu, mulai dari bohong, dusta, memfitnah, menggibah, berkata jorok, mencaci maki, merendahkan orang lain, apalagi ya membuat Al-Quran itu nyanyian misalnya. Banyak ya ternyata ya penyakit lisan, nggih. Dari Amr bin Dinar
Tidak ada sodako yang lebih dicintai Allah daripada perkataan. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sodakoh yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Jenengan bersodakoh mengharap pahala dari Allah tapi menyakitkan. Mungkin nggak, Bu? Mungkin nggak ibu memberi tapi yang dikasih sakit hati? Mungkin nggak? Sengaja lagi. Contohnya apa contohnya? Nggak mungkin. Mau ngasih ya ngasih aja, tau ya Bu Asri, loh kok menyakitkan. Nyoh kowe tak kai neng yo kowe iki aja keset to nek dikai iki yo sing sregep aku diwangi barang, hilang sudah pahalanya. Karena bersedekah tapi mengharap bantuan. Wong wingi ku ya dikai lho, kok ya ora matur nuwun barang Aduh, hilang kabeh. Ya Bu ya. Termasuk ini lagi nih hadisnya panjang. Kalau tadi orang tuh punya keterampilan, punya ilmu, bisa disodakohkan, tapi ya Nabi, aku tuh gak punya apa-apa. Maka Nabi menjawab, engkau menahan keburukanmu dari manusia, itu juga sedekah. Maksudnya apa? Ilmu randuwe, duit randuwe, tenaga ora ono, bagi sedekah apa? Yang lain bisa sodako amar ma'ruf, menasehati, kamu kok enggak? Maka Nabi mengatakan engkau menahan keburukanmu dari manusia karena itu sedekah. Artinya apa? Enggak berbuat buruk, udah enggak berbuat buruk aja lah. Enggak punya harta enggak bisa sodako, enggak punya ilmu enggak bisa menasehati, tangannya yo lemesan ora iso ngewangi, yang lain bisa membuat keterampilan bantu, dia enggak bisa. Yo piye to iki? Engkau menahan keburukanmu. Ora usah gibah, ora usah fitnah, ora usah melu-melu, diam aja udah. Karena buat ibu-ibu itu yang paling berat ya, kalau sekitarnya gibah dia nggak ikut. Kenapa kok berat, Bu? Nanti tidak disangkanya soalim ya Bu Asri, mau kabeh dok ngomongi mosok ya aku ora. Iya. Bisa nggak ibu kalau sekitar ibu gibah lalu ibu memutuskan tidak ikut serta? Bisa tidak? Harus bisa. Harus bisa, diusahakan bisa, nggih. Ya Allah. Nah ini Bu, tidak ada satupun jiwa anak Adam melainkan ia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Ditanyakan, wahai Rasulullah, dari mana kami mempunyai harta untuk kami sedekahkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya Bu, itu termasuk cabang iman loh Bu. Ibu menawi teng jalan gitu toh, lagi jalan, terus lihat paku, misalnya ya Allah, saking terus pakunya ibu ambil, ibu singkirkan, lihat tulang, lihat patahan kayu, lihat apapun lah ya, itu nek bocah kesandung, watu gitu ya, ibu singkirkan. Ini semua termasuk sedekah. Memperdengarkan kepada orang tuli, memberi petunjuk kepada orang buta, nek wonten sing tersesat jenengan sing ngandani, ya, berjalan untuk orang yang kelaparan, memikul untuk orang yang lemah, itu semua sedekah. Ya, termasuk di sini tadi ya, pendengaran dan
melainkan sedekah baginya. Jadi ibu punya buah-buahan dimakan bajing, itu pahala bu untuk memberi makan bajing. Wah dibasmi wae lah, kelompok-kelompok pada bolong, pisang-pisang pada lah, itu semua ternyata sedekah. Burung juga sodako, dicuri lo sodako. Apa nek mboten sik dicuri niku beneran mboten usah kayak Pak Raden niku lho. Dihitung jambunya ada berapa, kurang berapa. Iso-isone. Jadi Ibu, barang siapa menggali air tidak yang kehausan, termasuk jin haus ya, terus minum air itu, Ibu dapat pahala loh Bu, meskipun Ibu gak usah melihat jinnya. Napa badhe dipirsani riyen? Mboten saged, nggih. Jadi kalau Ibu menggali air jadi sumur, nggih Ibu sedekahkan, jin minum sedekah, manusia minum sedekah, binatang minum sedekah, burung minum juga sedekah, dan Allah memberi pahalanya nanti di hari kiamat. Ini tuh sebenarnya ngajari apa sih Bu? Gak pelit. Orang pelit itu sesungguhnya nyaman gak hatinya Bu? Gitu, orang pelit itu selalu was-was. Oh dijibu, oh hati-hati Mbak, pokoknya mikir terus itu orang pelit itu. Mau jadi orang pelit, hatinya nggak tenang Bu orang pelit itu. Yang kedua, orang pelit itu seakan-akan dia nggak percaya pada takdir Allah. Harta yang dia beri itu rezeki dari Allah apa dari suami? Kalau saya ngai suami ya Bu, ya itu dia sekedar perantara Ibu, nggih. Nek suami meninggal apa rezekinya mandek? Boten. Allah Maha Kaya. Kalau Allah sudah ngasih yang kayak begitu Bu, lah kok nggak bersyukur? Diminta zakat itu cuma 2,5%, lah kok isih ngeyel? Jadi koron loh nanti kalau ngeyel. Gitu Bu, semua diblekan Allah. Nggih. Oke, yang tadi itu termasuk sedekah-sedekah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Mulai dari nasihat, mulai dari apa Bu tadi, memberi, punya sumur, punya tanaman, bahkan membangun keteduhan kalau ada orang panas, Bu wes kok teduh sek ning kene. Sedekah semuanya Bu, ternyata Bu, termasuk suami dan istri berhubungan itu juga sedekah. Berikutnya, sedekah yang kedua, sedekah bukan dari harta yang manfaatnya dirasakan oleh pelakunya sendiri. Tadi kan dirasakan oleh orang lain tadi ya, yang pertama ya Bu ya. Bisa diterima Bu? Difahami sakit nggih? Tanaman, air, bangunan, nasihat, pertolongan, mengangkatkan apa tadi? Barang, menuangkan air, itu semuanya adalah untuk orang lain. Bagaimana kalau sedekahnya dirasakan oleh pelaku sendiri? Wah, banyak sekali Bu. Ya, zikir, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, berjalan ke masjid, membaca Al-Quran, pokoknya banyak banget lah ya Bu ya. Oke. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku jelaskan perbuatan yang paling baik, paling bersih, paling meninggikan derajat kalian, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak dan seterusnya? Mau wahai Rasulullah? Nabi bersabda, ya, zikir kepada Allah azza wa jalla. Siapa yang hari ini belum berzikir? Alhamdulillah, semua nggak ngacung, berarti semua sudah berzikir. Siapa yang hari ini berangkat ke sini tidak lupa membaca doa? Ada yang lupa? Dikodok, sekarang baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah.
Nggih, alhamdulillah semua sudah berzikir, semua sudah membaca doa. Itu lebih bersih, lebih tinggi derajatnya, lebih baik dari infak emas dan perak, yaitu berzikir kepada Allah. Ada lagi hadisnya, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka sama dengan memerdekakan 10 budak, maka sama sebagai benteng baginya dari setan sejak siang hingga sore. Maka ini salah satu zikir ruqyah. Kalau ibu merasa diganggu setan, nate po diganggu setan bu? Nggak pernah? Apa taunya kalau diganggu setan? Was-was, apalagi males bangun, apalagi apa bu? Gojak gajek, sholatnya tidak khusyuk, apalagi mimpi buruk. Mimpi kok ibu, kalau mimpi buruk nggak boleh diceritakan loh ya bu. Mimpi buruk jangan diceritakan. Begitu ibu ngiler dari mimpi buruk, Pak, berarti diganggu setan ini. Ibu baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu ibu meludah ke kiri 3 kali. Meludahnya isyarat saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kena suami ibu kaget ya. Isyarat saja dan tidak usah diceritakan, nanti kejadian. Setannya seneng bu, kan mimpi buruk tuh gangguan dari setan ya bu Adia. Setannya seneng kalau kita cerita, artinya kita takut pada dia. Gak usah cerita, emang gue pikirin gitu ya kalau anak muda ya. Kalau jenengan cerita kan berarti jenengan ceritakan, jenengan pikirkan gitu. Kalau dicuekin ya cueknya godong-godong biar aku rata pengaruh, nggak usah diceritakan. Mimpi yang kita nggak suka. Iya, tapi kan takdirnya kita nggak ngerti ya. Ya udah, kalau ibu merasa itu buruk gak usah ceritakan. Apalagi yang jelas-jelas mimpi dikejar-kejar hewan, mimpi kepatok ular, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi menggah gitu ya, mimpi tindian itu loh bu. Ada yang pernah tindian? Nah ya, berasa ya Allah astagfirullah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau menurut medis sih itu ada oksigen yang nggak masuk ke otak, jadi otaknya kurang oksigen. Tapi ya kalau kita ya sudahlah memperbanyak ta'awud, istighfar, ya Allah minta perlindungan kepada Allah. Jadi tadi salah satu dzikir ruqyah itu tadi bu, biar kita nggak diganggu setan. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan tidak ada seorang pun yang datang dengan sesuatu yang lebih baik kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari dia. Jadi kalau ibu sudah membaca 100 kali tadi la ilaha illallah wa la syarikalah, itu nggak ada yang lebih baik dari ibu, kecuali orang itu membacanya 110, 120, 130, lebih banyak lah ya bu, begitu ya. Jadi ibu silakan atur waktu ibu sendiri, karena dzikir itu banyak banget. Kalau 100 kali belum bisa bu, setidaknya minimal tiap pagi dan tiap sore baca tahlil itu 10 kali. Ya barang siapa mengucapkan kalimat tersebut ya 10 kali, ya seperti memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunannya. Jadi itu ya, orang yang berzikir derajatnya tinggi. Seandainya seseorang mempunyai beberapa dirham di pangkuannya dan ia membagi-baginya, sedang orang lain berzikir kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah pahalanya lebih baik. Ini banyak sekali ini bu.
Jadi tidak ada sedekah yang lebih baik daripada zikir kepada Allah. Barang siapa yang malamnya terlewatkan darinya hingga ia tidak bisa mengisinya, artinya ketika malammu ketiduran terus gak bisa sholat malam, saking capeknya, tahu-tahu subuh, lalu malam itu dia bakhil, gak sempat infak, ia juga takut jika musuh memeranginya, hendaklah ia memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, karena kalimat tersebut lebih dicintai Allah daripada gunung emas atau gunung perak yang diinfakkan, ya Bu, kepada saudaranya. Jadi lebih baik tadi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Oke, lanjut. Pada pagi hari anak keturunan Adam diciptakan di atas 360 persendian. Nggak usah dihitung, mau dihitung dulu 1, 2, 3 ke sendi-sendi gitu ya. Jadi ini hadisnya, anak keturunan Adam diciptakan di atas 360 persendian. Karenanya barang siapa berzikir kepada Allah, memuji Allah, bertahlil kepada Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, bertasbih, menyingkirkan batu dari jalanan kaum muslim, atau menyingkirkan duri, atau menyingkirkan tulang, atau menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, sejumlah 163 persendian, maka pada sore harinya menjauhkan dirinya dari neraka. Ini maksudnya apa ya 360 persendian ya Ibu? Nggak menanyakan begitu. Jadi setiap sendi kita tuh wajib bersedekah Bu. Ini sudah disedekahi belum? Sedekahi belum? Sedekahi belum? Oke, lanjut dulu. Ya, ini sebetulnya sederhana. Jadi setiap persendian dari kalian wajib bersedekah. Ya, dan itu semua cukup dengan 2 rakaat sholat duha yang ia kerjakan. Jadi sholat duha itu pada hakikatnya sedekah. Ada yang kuat 360 sedekahnya, ini sedekah tasbih 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini aja udah berapa sendi? 360 persendian bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Banyak ini ternyata ya, termasuk ini dahak di masjid, memendam dahak. Ada orang bersin keluar dahak, lah kok orang gelem bersihkan toh, risih gak kita tuh mau keluar, ya Allah iki mau sopo toh sing ana dahake ning kene karo nesu-nesu, ya jangan usah nesu-nesu Bu, ambil abu atau ambil apa ya, ditutup, dibersihkan, itu termasuk sedekah. Tadi ya, kalau udah gak punya apa-apa, tahan diri kita dari berbuat buruk. Nggih, Bu, nggih. Nek mboten saged niku pun mboten sak apa-apa to jenengan niku. Pun dikandani ngasehati ra iso, ngajari ngaji ra iso, macake tasbih yo ora sregep. Setidaknya jangan usil. Jangan ganggu. Jangan menang-menangan, apalagi bertetangga ya. Bertetangga tuh ya Allah Bu, surga neraka tuh salah satunya ditentukan dengan bertetangga. Ya Allah. Oke, banyak sekali ternyata hadis tentang 2 rakaat sholat duha Bu. Banyak ternyata. Pada suatu malam, Fudail bin Iyad membaca firman Allah, yaitu surat Al-Balad ayat 8-9. Kemudian ia menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Ia menjawab, engkau pernah nggak suatu saat tidur pada suatu malam dalam keadaan bersyukur kepada Allah telah menciptakan 2 mata
Pernah bersyukur Allah menciptakan lidah? Jadi itu kalau ulama terdahulu tuh kalau bersyukur tuh detail gitu loh Bu. Kita kan kalau bersyukur kalau dapat nikmat ya alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, anaknya lulus ujian alhamdulillah gitu-gitu. Tapi yang kecil-kecil kayak begini tuh jarang ya kita syukuri. Ya Allah terima kasih ya Allah punya dua mata, ya Allah terima kasih ya Allah punya lidah, ya Allah terima kasih hidungnya di tengah, ya Allah terima kasih kupingnya di samping. Kalau kuping kita di atas gimana? Terima kasih ya Allah alisnya di atas mata. Kalau alisnya di bawah mata gimana? Kan jarang kita bersyukur begini. Kenapa? Karena itu sudah kita dapatkan terus menerus gitu loh Bu. Ya Allah. Ya Allah, jadi mata, lidah, tangan. Pernah nggak kita bersyukur kepada Allah? Lagi nih. Seorang ahli ibadah beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Kemudian ini ada orang tuh ibadah terus kemudian nggak pernah maksiat, ibadahnya 50 tahun. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadanya, aku telah mengampunimu. Ahli ibadah tersebut berkata, ya Allah bagaimana engkau mengampuniku padahal aku tidak punya dosa. Jadi saking seringnya ibadah tuh sampai dia merasa dia nggak punya dosa. Lalu Allah Azza wa Jalla menyuruh salah satu urat di lehernya hingga orang itu tidak bisa tidur, tidak bisa sholat. Jadi ini dipukul, maksudnya tuh dicabut ya, atau di mana lah ya, satu saja urat di leher. Saking cengengnya itu Bu, nggak bisa noleh, berdiri nggak bisa, tidur nggak bisa, sholat nggak bisa, enak nggak? Iya kan Bu? Maka ia tidak bisa tidur, ia tidak bisa sholat. Ahli ibadah tersebut diam dan berdiri. Akhirnya malaikat diutus menemui dia. Maka malaikat berkata, sesungguhnya Tuhanmu Azza wa Jalla berfirman, ibadahmu selama 50 tahun sama dengan diamnya urat tersebut. Maksudnya piye yo maksudnya? Jadi Bu, kalau kita tuh beribadah kenceng banget kepada Allah, itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Urat yang di leher kita itu diem, anteng, nggak bertingkah, itu nikmat boten? Nikmat boten Bu? Ini loh, nggak sakit tuh nikmat apa enggak? Pernah nggak kita bersyukur secara khusus, ya Allah terima kasih ya Allah, alhamdulillah urat yang di leher kanan maupun kiri anteng, tidak aeng-aeng, nate boten? Dengan bersyukur ngoten niku nate napa boten? Pas sakit lalu terasa ya Bu ya, nikmat itu memang terasa kalau sudah dicabut, kalau belum dicabut lupa Bu. Makanya tuh kita belajar ya dari Nabi Ayub loh. Nabi Ayub itu berpuluh-puluh tahun diuji Allah sakit. Doanya apa? Allahumma anni masaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah sesungguhnya aku masaniyadh dhurru, disentuh dengan dor, keburukan. Sedikit, kalau disentuh itu kan sedikit ya Bu. Bukan diceket kemok, disentuh. Luar biasa. Jadi Ibu, yang namanya nikmat itu Bu, pada hari kiamat nanti nikmat, kebaikan, kesalahan didatangkan. Kemudian Allah berfirman kepada salah satu nikmat, ambillah hakmu dari kebaikan orang tersebut. Nikmat tersebut tidak meninggalkan salah satu kebaikan melainkan membawanya pergi. Mudeng niki mboten maksudnya. Jadi Bu, amal ibadah yang kita lakukan, tadi saya bilang tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Maka kita bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Gak bisa GR, ya Allah kula niku lho dinten pun maca Al-Qur'an, pun salat malam, pun salat duha, gak bisa. Ternyata perlu ditambah dengan rajin bersyukur. Supaya apa?
datang rahmat Allah. Gitu Bu. Karena tadi besok di hari kiamat yang namanya nikmat, kebaikan, kesalahan tuh baris. Nikmat misalnya apa? Nikmat bisa melihat. Wahai mata, ambil tuh kebaikan dia. Aku jadi punya mata ini dibanding dengan sholat segunung, puasa segunung. Ya kan Bu? Diambil semua, nggak menyisakan apa-apa. Mau sudah sesuai dengan nikmat. Sama kayak tadi ketika orang itu ahli ibadah, beribadah selama 50 tahun, Allah berfirman, engkau telah aku ampuni. Loh, aku gak punya dosa ya Allah, kok ampuni itu apa? Maka Allah bilang, tuh urat leher, cabut sedikit, pukul dia. Dipukul dia nggak bisa ngapa-ngapain Bu, noleh nggak bisa, tidur kesakitan, sholat nggih boten saged. Ya kan Bu? Jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh membuat kita GR. Aku dong sudah dikasih Allah gini, aku dong sudah dikasih Allah itu, nanti kita yang rugi. Ya Allah. Ya ini tadi salah satu contohnya, ada seorang ahli ibadah beribadah kepada Allah di salah satu puncak gunung di laut selama 500 tahun. Ia meminta kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan sujud. Lalu ketika betul mati, ya udah, nanti di hari kiamat dia dibangkitkan. Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Ahli ibadah tersebut berkata, loh, kok dengan rahmatmu ya Allah? Kenapa tidak dengan amalku? Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat, ukur nikmatku dengan amalnya. Ya Allah, ternyata nikmat satu mata saja Bu menghabiskan ibadah selama 500 tahun. Maka Allah bilang, seret hambaku ini ke neraka. Ahli ibadah itu pun seret ke neraka. Dia berseru kepada Tuhannya, ya Allah, kalau begitu dengan rahmatmu saja ya Allah, masukkan aku ke surga. Jadi bisa ya Bu, difahami ya Bu, ibadah yang kita kerjakan itu tidak sebanding dengan nikmat yang sudah Allah beri. Maka minta kepada Allah turunnya rahmat. Ibadah yang kita kerjakan itu salah satunya supaya Allah makin menyayangi kita. Salah satu contoh rahmat Allah dari Abdullah bin Amr, pada hari kiamat seseorang didatangkan kemudian diberdirikan di hadapan Allah. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah amal hambaku dan nikmatku padanya. Jadi ini ada hamba madhab kepada Allah besok ya di hari pengadilan. Para malaikat kemudian melihat amalnya. Amalnya ya Allah tidak sebanding dengan salah satu nikmat dari nikmatmu. Jadi amalnya itu kalau disuruh untuk menggantikan nikmat nggak cukup. Nah kalau begitu lihat amal jeleknya, dia jelek nggak selama ini, maksiat nggak? Malaikat melihat, mereka mendapat amalnya ternyata amalnya pas-pasan, ya jelek sidik-sidik gitulah Bu, apa sidik-sidik. Maka Allah berfirman, hambaku, aku terima kebaikanmu, aku ampuni kesalahanmu dan menghibahkan kepadamu nikmatku yang ada di antara kebaikan dan kesalahan. Jadi hamba ini masuk surga sebab rahmat Allah. Ya Allah. Makanya ya Bu, kalau pagi itu salah satu zikir pagi itu kita mengakui nikmat Allah. Nggih. Supaya apa? Mudah bagi kita bersyukur. Oke, sampai jam berapa? Jam berapa sekarang, Mbak? Oh, sudah 10.19 ya. Lebih cepat 4 menit. Oke, ibu-ibu silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Materi kita pagi ini ringan-ringan saja ya, tapi kita berharap supaya dimudahkan untuk diamalkan.
Ya, nanti itu targetnya apa, Bu? Kita bisa bersyukur wajib. Syukur wajib itu apa toh? Syukur dalam bentuk mengerjakan kewajiban, menjauhi larangan. Syukur sunnah mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Oke, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo Bu.